Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarima al-akhlaq." Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah masih anugerahkan kita nikmat sehat, masih bisa beraktivitas, masih bisa meningkatkan kita untuk senantiasa belajar dan belajar, menimba ilmu, memperbanyak pengetahuan, bekal hidup baik di dunia sampai kelak insyaallah akhirat. Sahabat Al-Quran, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 terhadap apa efeknya terhadap pendidikan, khususnya pendidikan pesantren. Karena banyak pesantren dengan dampak pandemi virus COVID-19 ini sudah memulangkan santri-santrinya, meliburkan lebih awal, belum pada waktunya, untuk waktu yang cukup panjang, untuk waktu yang cukup lama. Ada yang bisa jadi 2 bulan sampai 2 bulan setengah ke depan. Santri-santri akan diliburkan dan harus belajar di rumahnya masing-masing. Sahabat yang dimuliakan Allah, mengasuh pesantren yang mana sih? Kiai yang mana sih? Yang hatinya legowo, yang hatinya nggak berat, membiarkan santri-santrinya yang sedang belajar, yang sedang semangat-semangatnya menuntut ilmu di pesantrennya, kemudian tiba-tiba diliburkan, dipulangkan, bukan hanya sekedar libur, dipulangkan dengan waktu yang cukup panjang dan lama, 2 hingga sampai 2 bulan setengah. Belajarnya dirubah dengan sistem online dan lain sebagainya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini sangat mengganggu sistem pendidikan yang ingin diraih oleh setiap masyayikh, setiap kiai di pesantrennya masing-masing. Karena tidak sedikit kurikulum pelajaran yang tidak bisa diajarkan lewat online, kecuali harus bertawajuh, kecuali harus bermusafahah, harus berhadap-hadapan, berinteraksi langsung. Belajar Al-Quran kan meliputi makharijul huruf, meliputi panjang pendek yang harus diperhatikan tajwidnya dan lain sebagainya. Lebih berat lagi adalah menjaga kedisiplinan waktu. Karena apa? Kami punya pandangan, serajin-rajin anak belajar di rumah itu semalas-malasnya ketika ada di pesantren. Kalau dibalik, semalas-malasnya belajar di pesantren itu serajin-rajinnya ia belajar di rumah. Karena apa? Bayangkan dari bangun pagi jam 4 sudah dibangunkan untuk persiapan sholat subuh, obliyahnya nggak ketinggalan, kemudian sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan menyetorkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya yang sudah dihafalkan sebelumnya. Setelah selesai menyetorkan hafalan, mereka kemudian persiapan untuk sekolah formal, diawali dengan sarapan pagi, kemudian sholat duha, dan dilanjut dengan belajar yang lain. Sampai kemudian waktu zuhur disambung lagi, sampai waktu asar disambung lagi, sampai maghrib, hingga sampai waktu isya. Semuanya terpadu dalam sistem kedisiplinan belajar yang cukup ketat. Tetapi ketika pembelajaran ini dirubah di rumah, tentu akan menemukan banyak kesulitan dari kedisiplinannya maupun pembentukan karakter.
Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi anak di rumah. Oleh karena itu, ajakan saya kepada para wali santri, khususnya wali-wali santri dari putra-putra yang ada di pesantren tahfidz khusus anak Al-Azkar yang sekarang sudah pulang dan libur di rumahnya, bukan berarti libur untuk tidak belajar. Tetaplah belajar, jaga hafalan Al-Qur'annya, perbanyak murojaahnya, perbanyak tadarusnya, dan tolong para wali santri dampingi minimal ba'da subuh dan ba'da maghrib. Karena apa? Serajin-rajin anak di rumah itu biasanya semalas-malasnya di pesantren. Karena kalau di pesantren atmosfernya, kegiatannya memang sudah terpadu, melengkapi semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Seorang santri itu harus mengikuti program yang memang sudah berjalan, menjadi kedisiplinan yang merangkai pembentukan karakter dan pembelajaran ilmu-ilmu, baik ilmu Al-Quran maupun ilmu kedisiplinan yang lain. Dan ini yang sudah diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Al-Quran itu, hafalan Al-Quran itu ibarat onta yang liar yang harus diikat dengan kuat. Kalau tidak diikat, maka akan sangat mudah lepas dan lari meninggalkan pemiliknya. Begitu pula hafalan Al-Quran. Kalau nggak diikat dengan memurojaah sebanyak-banyaknya, serajin-rajinnya, akan mudah lupa dari ingatan para penghafal. Mudah-mudahan musibah ini segera Allah angkat dan putra-putri kita bisa kembali belajar normal seperti sedia kala. Ini doa kami untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah segera angkat virus yang sedang mewabah di negeri kita, bahkan global sampai mendunia. Ini pesan kami dari pesantren Tahfidz Al-Azkar yang per tanggal 5 April sudah memulangkan santri-santrinya. Pesan kami, jaga putra-putra Bapak Ibu wabil khusus dengan hafalannya, karena kita semua mendapatkan putra-putra kita menjadi penghafal Quran, menjadi penjaga wahyu yang kelak mudah-mudahan kita semua digolongkan, dimasukkan ke dalam keluarga Ahlul Quran yang kelak layak diberikan syafaat oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pesan kami dari pesantren bersama-sama, ayo kepada teman-teman, sama-sama ya, kepada teman-teman yang sudah kembali ke rumah masing-masing, jangan lupa yang rajin murojaah ya. Nah, hafalan Al-Quran harus tetap dijaga. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Salam hangat dari pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.